Perkenalkan, nama saya Christina Clara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar saya yang mengambil topik audit operasional. Di sini saya akan menjelaskan definisi dan tujuan dari audit operasional, subjek dan komponen dari audit operasional, risk assessment, risk control, aspek yang diaudit, dan langkah-langkah audit. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi dari audit operasional itu sendiri. Audit operasional adalah pemeriksaan yang sistematis terhadap kegiatan, program organisasi, dan seluruh atau sebagian dari aktivitas dengan tujuan menilai dan melaporkan apakah sumber daya dan dana digunakan secara ekonomis dan efisien, dan apakah tujuan program kegiatan, aktivitas yang telah direncanakan dapat dicapai dengan tidak bertentangan dengan peraturan, ketentuan, dan undang-undang yang berlaku. Tujuan audit operasional menurut Sukrisno yang pertama adalah untuk menilai kinerja dari manajemen dan berbagai fungsi dalam badan usaha. Yang kedua adalah untuk menilai apakah berbagai sumber daya seperti manusia, mesin, dana, dan harta yang dimiliki oleh badan usaha telah digunakan secara efisien dan ekonomis. Yang ketiga adalah menilai efektivitas badan usaha dalam pencapaian tujuan yang ditetapkan. Yang keempat adalah untuk memberikan rekomendasi kepada manajemen puncak untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam penerapan struktur pengendalian internal, sistem pengendalian manajemen, dan prosedur operasional badan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi, keekonomisan, dan efektivitas dari kegiatan operasi badan usaha. Komponen audit operasional. Audit operasional yang lebih berorientasi ke masa depan, di mana hasil dari penilaian berbagai kegiatan operasional tersebut diharapkan dapat membantu manajemen dalam meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh badan usaha. Adapun komponen-komponen audit operasional adalah keuangan, prosedur operasional, kebijakan operasional, ekonomi, dan kinerja operasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai risk assessment. Risk assessment dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya gangguan atau kegagalan yang disusun berdasarkan daftar komponen yang dapat diperoleh dari analisa SOP, atau yang dikenal dengan Standard Operating Procedure. Di sini dapat kita lihat beberapa permasalahan yang mungkin terjadi pada audit operasional. Di sini juga ditambahkan kemungkinan terjadinya suatu permasalahan tersebut, dampaknya, dan risiko, serta ranking. Lakukan pendaftaran permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi pada audit operasional, ditambah menentukan bobot dari kemungkinan permasalahan tersebut terjadi. Selanjutnya, pada kolom impact dibuat bobot seberapa besar permasalahan tersebut memberikan dampak bagi perusahaan. Selanjutnya, terdapat rumus likelihood dikali dengan impact untuk menentukan siapa yang lebih dahulu diselesaikan masalahnya. Kita dapat mengambil contoh yang pertama di sini adalah permasalahan yang mungkin terjadi, akun perusahaan tidak digunakan secara bertanggung jawab, di mana kemungkinan terjadi permasalahan tersebut adalah 2. Dan impact dari permasalahan tersebut, saya memberikan skor 10. Selanjutnya, likelihood dan impact yang sudah ditentukan tadi skornya akan dikalikan dan menjadi 20. Dan cara ini akan digunakan pada semua permasalahan yang mungkin terjadi pada suatu perusahaan. Pada risk analysis akan terdapat 3 level, yaitu level low, level medium, dan level high. Di mana level low ini
saya berikan rentang antara 0 sampai 8, dan level medium antara 9 sampai 17, dan level high antara 18 sampai 25. Di sini dapat kita lihat bahwa yang merupakan level low adalah pekerja yang melakukan multitasking untuk mencapai target. Selanjutnya pada level medium merupakan yang mempunyai bobot antara skor 9 sampai dengan 17. Salah satu contohnya dapat kita lihat yaitu kesalahan pencatatan dan pencocokan laporan. Dan yang menjadi level high adalah yang memiliki skor 18 sampai 25. Salah satu contohnya adalah akun perusahaan tidak digunakan secara bertanggung jawab. Pada risk control, terdapat beberapa kontrol yang dapat dilakukan, seperti mitigasi, avoidance, transfer, accept, dan reject. Pada risk control, permasalahan-permasalahan yang sudah di-ranking sebelumnya akan diurutkan dimulai dari bobot yang memiliki skor paling tinggi. Seperti contohnya, pada nomor 1 adalah aplikasi atau sistem tidak berjalan secara tiba-tiba. Di sini kontrol yang digunakan adalah mitigasi. Contohnya adalah memperbaiki aplikasi atau sistem yang tidak berjalan dengan baik atau melakukan pembaruan pada aplikasi. Contoh yang kedua adalah akun perusahaan tidak digunakan secara bertanggung jawab. Kontrolnya adalah avoidance. Avoidance di sini berarti kita mencegah hal tersebut terjadi. Contohnya di mana password yang digunakan seharusnya menggunakan strong password yang hanya diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang ketiga adalah kerusakan pada motherboard komputer di mana keadaan komputer mati total. Di sini kita melakukan kontrol yaitu transfer, di mana komputer diserahkan kepada pihak yang dapat bertanggung jawab dan memperbaiki keadaan komputer yang sudah mati total. Dan satu lagi, selanjutnya adalah aspek-aspek yang perlu diaudit. Aspek-aspek yang perlu diaudit selanjutnya adalah aspek-aspek yang perlu diaudit. Aspek yang perlu diaudit terdiri dari 3 poin utama, yaitu efektivitas, ekonomisasi, dan efisiensi. Pada efektivitas dapat diartikan sebagai ukuran berhasil dan tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Efektivitas ini sendiri dapat diukur dengan pencapaian target atau yang dikenal dengan achievement rate. Yang kedua adalah ekonomisasi. Pada ekonomisasi merupakan cara penggunaan sumber daya manusia secara hati-hati dan secara bijaksana agar diperoleh biaya yang paling murah tanpa merusak mutu tersebut. Yang selanjutnya adalah efisiensi. Efisiensi dapat diartikan sebagai rasio antara output dan input. Efisiensi berbicara mengenai seberapa besar output yang dihasilkan dengan menggunakan sejumlah input yang dimiliki oleh perusahaan. Efisiensi dalam hal penilaiannya dengan mengukur produktivitas bahan baku, tenaga kerja, dan kapasitas mesin yang menganggur. Langkah audit operasional.
Terdapat beberapa tahapan dalam melakukan audit operasional, yaitu tahap usulan dan pengenalan, tahap survei pendahuluan, tahap pengujian detail, tahap mengembangkan dan menelaah temuan audit, tahap laporan, dan tahap penindaklanjutan. Pada tahap usulan dan pengenalan, dilakukan survei pendahuluan dan review pada sistem pengendalian manajemen. Di sini auditor mengenali tujuan dari organisasi secara keseluruhan agar dapat menilai setiap aktivitas, unit, atau fungsi yang terdapat dalam organisasi. Tujuan pada tahap ini sendiri adalah menghasilkan perencanaan yang secara rinci agar auditor dapat mengukur kinerja dan mengembangkan temuan berdasarkan perbandingan antara kinerja sebelumnya dan sesudahnya. Yang kedua merupakan tahap survei pendahuluan. Pada tahap ini, auditor akan melakukan penilaian dan pendahuluan atas aktivitas yang akan diuji. Yang ketiga adalah tahap pengujian detail. Pada tahap pengujian detail, auditor akan mengidentifikasi apa-apa saja area yang akan menjadi perhatian dari manajemen. Yang keempat adalah tahap mengembangkan dan menelaah temuan audit. Pada tahap ini, kinerja operasional yang akan dinilai perlu untuk didefinisikan terlebih dahulu standar operasionalnya. Kinerja audit dapat dilihat dari 3 elemen, yaitu telaah hasil-hasil program, telaah ekonomi dan efisiensi, dan telaah kepatuhan. Ketiga elemen tersebut akan membantu auditor dalam mencapai tujuan dari audit operasional itu sendiri, di mana setiap review yang diberikan akan mengarahkan auditor untuk mengetahui entitas yang dilakukan apakah sudah sesuai atau belum. Pada review ekonomis dan efisiensi akan mengarahkan auditor untuk mengetahui apakah entitas sudah berjalan secara efisien dan ekonomis. Yang kelima adalah tahapan pelaporan. Pada tahap ini merupakan laporan pemeriksaan manajemen secara formal yang digunakan untuk memberitahukan manajemen puncak mengenai temuan auditor yang signifikan, serta apa rekomendasi yang ditawarkan. Penyampaian hasil-hasil pekerjaan audit akan berbentuk sebuah laporan tertulis kepada lembaga legislatif maupun secara informal melalui diskusi dengan pihak manajemen. Dan tahap yang terakhir adalah tahap penindaklanjutan. Setelah audit selesai, diperlukan tindak lanjut, di mana pada tahap tindak lanjut ini didesain untuk memastikan atau memberikan pendapat apakah rekomendasi yang diusulkan oleh auditor sudah diimplementasikan. Prosedur ini dilakukan dengan memulai pertemuan dengan pihak manajemen, melalui pertemuan dengan pihak manajemen agar diketahui terlebih dahulu apa permasalahan yang dihadapi oleh organisasi dalam mengimplementasikan rekomendasi auditor. Auditor akan mengumpulkan data-data dan melakukan analisis terhadap data-data yang akan disusun dalam sebuah laporan. Berikut merupakan presentasi yang bisa saya jelaskan mengenai tugas besar audit operasional. Terima kasih.